Sebenarnya dia sayang aku atau cuma sayang badan aku? Pertanyaan ini tuh nggak muncul dari ruang kosong. Kita hidup di dunia yang terlalu sering ngehakimi tubuh dan lebih sering lagi ngebuat kita percaya bahwa nilai kita cuma diukur dari bentuknya aja. Kamu bisa aja dapat pujian, pelukan, bahkan seks dari suami atau istri kamu. Tapi jauh di dalam hati, kamu tuh ngerasa kosong. Karena kamu gak yakin dia beneran cinta aku atau cuma suka gimana aku kelihatannya. Oke, kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang lebih dalam. Kenapa citra tubuh bisa merusak hubungan, gimana luka itu bisa nyusup ke ranjang, dan yang paling penting, gimana nyembuhin rasa gak layak itu, biar kita bisa benar-benar ngerasain cinta yang sehat, utuh, dan gak cuma di permukaan. Kenapa ya citra tubuh itu penting untuk hubungan? Well, standar kecantikan zaman sekarang itu brutal. Di Instagram, FYP, TikTok, iklan skincare, semuanya ngasih pesan halus kalau kamu gak kayak gitu, kamu gak menarik. Gak heran ya, lebih dari 60% orang dewasa gak puas sama tubuhnya sendiri. Dan 1 dari 3 orang ngaku kalau ini ngaruh ke seks mereka. Mereka jadi minder, takut kelihatan, takut disentuh. Padahal cinta itu harusnya bikin kita ngerasa aman. Tapi kalau kita sendiri gak nerima tubuh kita, gimana kita bisa nerima keintiman? Yang sering kita nggak sadar, self-image yang rusak itu sama dengan intimacy yang retak. Citra tubuh itu nggak cuma soal gimana kita ngelihat diri kita di cermin, tapi juga soal gimana kita merasa diterima. Kalau kita mikir tubuh kita nggak cukup bagus, kita jadi takut buat lebih dekat, takut disentuh, bahkan takut untuk menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Padahal yang dibutuhkan untuk cinta itu bukan tubuh yang sempurna, tapi rasa nyaman dan penerimaan yang datang dari dalam diri kita. Ada penelitian dari Archives of Sexual Behavior yang bilang, kalau ketidakpuasan terhadap tubuh itu ngerusak gak cuma rasa percaya diri, tapi juga hubungan intim. Ketika kita ngerasa tubuh kita gak sempurna, kita tuh mulai menarik diri, mulai menolak kedekatan, dan itu ngaruh banget ke kehidupan seksual kita. Dan biasanya pasangan gak tahu tuh kenapa kita jadi seperti itu. Mereka kan jadi bingung ya, aku kurang apa? Padahal masalahnya tuh bukan tentang mereka, tapi tentang cara kita ngelihat diri kita sendiri. Jadi yang terjadi tuh bukan penolakan terhadap pasangan, tapi lebih ke penolakan terhadap diri kita. Dan ketika itu gak diatasi, hubungan jadi makin jauh. Kita jadi gak bisa ngobrol dari hati ke hati, atau lebih parahnya malah merasa sendiri meskipun kita tidur di ranjang yang sama. Tapi kabar baiknya, kita gak harus menghadapi ini sendirian. Peran suami atau istri kita itu sangat penting dalam membangun rasa aman dan nyaman. Kamu mungkin pernah dengar ya, seseorang bilang, ya udah sih, kamu tuh kan udah cantik banget kok. Tapi kenapa ya? Itu tuh gak bikin kita ngerasa lebih baik. Karena ternyata validasi itu gak cuma soal pujian. Yang kita butuhin tuh kadang bukan kamu cantik, kamu ganteng, tapi aku ada di sini buat kamu. Kita jalani ini bareng-bareng. Dan menurut riset dari The Journal of Social and Personal Relationships, pasangan yang saling memberikan emotional reassurance, yaitu penguatan secara emosional, memiliki tingkat keintiman dan kepuasan seksual yang jauh lebih tinggi dibandingin yang enggak. Karena rasa aman itu bukan tampilan luar yang jadi fondasi dan kedekatan fisik dan emosional. Jadi kalau pasangan kamu lagi insecure sama tubuhnya, jangan buru-buru bilang, kamu tuh lebay. Kadang yang mereka butuh itu justru ruang untuk didengerin tanpa dihakimi. Dukungan yang paling healing itu bukan yang bilang terima aja diri kamu sendiri, tapi yang hadir bareng dalam proses menerima diri itu. Yang gak kalah penting adalah berhenti membandingkan. Kadang tuh kita suka bercanda soal bentuk tubuh kita atau bahkan tubuh pasangan kita. Ya tanpa sadar itu bisa merusak. Jadi jangan sampai candaan itu jadi bumerang buat hubungan kita. Dan jangan lupa untuk merayakan tubuh kita. Iya, tubuh kita yang mungkin gak sesuai standar yang sering dikasih dunia itu.
tetapi tetap punya nilai. Karena ya, tubuh kita ini punya sejarah. Tubuh kita ini ngasih bukti loh, perjalanan hidup kita. Ada tawa, air mata, dan semua pengalaman yang gak bisa dilihat sama orang lain. Kadang kita berpikir, untuk dicintai, kita harus jadi sempurna dulu. Padahal, yang perlu kita tahu, kita bisa dicintai paling dalam justru ketika kita menerima diri kita apa adanya. Menurut Dr. Kristin Neff, seorang ahli self-compassion, mereka yang melatih kasih sayang sama diri mereka sendiri, itu bukan cuma lebih bahagia, tapi juga lebih mampu punya hubungan yang lebih kuat dan sehat. Nah, self-compassion itu artinya berhenti ngasih kritik tajam ke diri sendiri. Coba ganti deh kritik itu dengan kata-kata yang kamu pakai kalau ngomong ke sahabat kamu. Jangan marah-marah sendiri. Coba peluklah diri kamu sendiri itu dengan kasih sayang tanpa syarat. Jadi kalau kamu nih ngerasa gak puas sama tubuh kamu sekarang, ingat deh, cinta sejati itu enggak minta tubuh yang sempurna. Cinta itu datang dari rasa nyaman, percaya, dan yang paling penting, penerimaan. Kan dalam banyak ajaran kehidupan, tubuh itu dianggap sebagai amanah ya. Bukan cuma kendaraan untuk kita bergerak, tapi juga tanggung jawab yang perlu kita rawat. Tubuh kita ini bukan untuk dihina, tapi untuk dijaga. Merawat tubuh kan bukan cuma soal kesehatan fisik, tapi juga soal menjaga hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Nah, dengan menghargai tubuh kita tuh juga belajar loh untuk menghargai proses kehidupan yang udah kita lewati. Tubuh itu gak cuma sekedar penampilan, tapi bagian dari kisah kita yang indah. Jadi, jangan takut untuk mencintai tubuhmu, bahkan dengan segala kekurangannya. Karena tubuh itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang kamu jalani dengan penuh makna. Jadi, lo sayang gue atau lo cuma sayang bareng gue? Cinta sejati itu ya bakal selalu memilih yang pertama, bukan yang kedua. Dan itu dimulai dari bagaimana cara kita belajar untuk mencintai diri sendiri. Mulai hari ini, cobain deh untuk lihat tubuh kamu dengan cinta. Dan lihat gimana itu bisa mengubah hubungan kamu ke arah yang lebih baik. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk jaga tubuhmu, jaga hatimu, dan izinkan dirimu untuk merasakan cinta yang sesungguhnya.